Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat yang budiman dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ada beberapa jenis cairan yang keluar dari dalam tubuh manusia, seperti keringat, air seni atau air kencing, kemudian air mani, air mazi, wadi, dan darah. Secara fikih, kesemuanya memiliki status hukum yang berbeda. Ada yang suci, ada pula yang najis. Namun di sini saya hanya akan berbagi informasi seputar air mani, air mazi, dan air wadi, yang memang ketiganya hampir memiliki kesamaan dalam jenis, keluarnya dari jalan yang sama, namun status hukumnya berbeda. Kenapa saya lebih memilih berbagi informasi kepada sahabat sekalian yang budiman dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang mani, mazi, dan wadi? Karena saya yakin tentang keringat, air kencing, dan darah, sahabat sekalian pada umumnya sudah pada maklum adanya. Setuju kan? Ya, jadi sahabat yang dirahmati Allah, apa mani itu? Wazi dan wadi. Dan apa status hukum ketiganya menurut pandangan fikih? Nah, baik para sahabat yang budiman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu mani. Karena pada video sebelumnya saya berbagi informasi tentang salah satu tanda seseorang sudah mencapai balik, tanda-tandanya yaitu dengan keluarnya air mani, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Air mani kalau masuk ke dalam rahim perempuan adalah cairan yang membawa sel-sel sperma yang dikeluarkan oleh organ-organ seksual pria. Fungsi utama daripada air mani ini adalah untuk menghantarkan sel-sel sperma, tujuannya agar membuahi sel telur yang dihasilkan oleh individu wanita. Proses pengeluaran air mani dalam situasi normal disebut ejakulasi. Setuju ya? Nah, lalu bentukan dari air mani itu seperti apa? Kemudian tanda-tanda yang dikeluarkan oleh seseorang yang sedang keluar air mani itu bagaimana? Para sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air mani itu adalah ma'un abiyatun, cairan yang berwarna putih. Sakhinun, kental. Yatadaffaku fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Keluarnya disertai dengan dorongan syahwat yang kuat, sehingga keluarnya tidak seperti air kencing biasa. Yatadaffaku bisyahwatin fi hali khuruji,
sehingga keluarnya karena diiringi oleh syahwat yang kuat, maka keluarnya memancar atau muncrat, dalam istilah kitanya muncrat, cerot cerot begitu. Tidak seperti air kencing keluarnya. Kemudian wa yutaladdatu bi khuruji, diiringi rasa nikmat yang sangat luar biasa, dan wa yaqibu khurujahu faturon, setelah keluarnya air mani, badan kita terasa lemas. Nah, air mani ini, para sahabat, dapat keluar baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi. Nah, kalau sahabat merasakan hal serupa, baik dalam keadaan sadar maupun mimpi, lantas keluar cairan kental, keluarnya kuat dengan syahwat yang kuat pula, ada rasa nikmat ketika keluarnya, itu adalah sudah bisa dipastikan air mani yang keluar. Lalu status hukumnya mani itu apa? Nah, para sahabat, air mani itu hukumnya suci dan tidak membatalkan terhadap wudhu. Hanya ketika kita keluar air mani, kita diwajibkan mandi, yang disebut mandi janabah atau mandi junub. Nah, yang kedua, para sahabat yang budiman, mazi. Jadi mazi ini berbeda dengan mani. Walaupun secara bentukannya hampir mirip dengan mani. Nah, mazi ini sama keluarnya dari kemaluan, baik dari kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Lengket, iya, tapi agak bening. Nah, apa yang menyebabkan keluarnya air mazi tersebut? Adanya rasa syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima, atau ketika suami istri sedang bercumbu rayu, forefly, pemanasan lah istilahnya. Namun keluarnya madi ini tidak memancar seperti air mani dan tidak menyebabkan seseorang menjadi lemas badannya. Nah, terkadang pula air madi ini keluarnya tidak disadari. Namun status hukumnya mazi ini berbeda dengan mani. Kalau tadi mani itu suci, kalau madi mah hukumnya najis dan membatalkan terhadap wudhu. Maka apabila kita sedang mempunyai wudhu, kemudian secara sadar maupun tidak sadar keluar cairan mazi namanya, maka kita wajib berwudu kembali. Cara membersihkan madi ini, kita wajib mencuci kemaluan kita. Itulah sahabat yang budiman, perbedaan antara mani dan madi. Kemudian yang ketiga adalah air wadi. Nah, wadi ini
mempunyai kesamaan dengan wadi mazi. Wadi ini mempunyai kesamaan dengan mazi. Hanya wadi keluarnya tidak disertai dengan syahwat. Wadi adalah cairan yang keluar dari kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Keluarnya mengikuti air kencing. Nah, sering kan para sahabat ketika kencing itu suka ada yang cairan yang mengikuti setelahnya agak bening dan kental. Biasanya keluarnya air wadi ini ketika seseorang telah melakukan pekerjaan berat yang melelahkan. Sama halnya seperti mazi, keluarnya air wadi dapat membatalkan wudhu, karena wadi ini adalah termasuk cairan yang najis. Cara membersihkan wadi adalah sama dengan cara membersihkan mazi, dengan mencuci kemaluan. Jika hendak sholat, maka kita wajib berwudu kembali. Semoga bermanfaat. Itulah perbedaan antara mani, wazi, dan wadi. Semoga bermanfaat bagi kita. Apalagi kita ini sebagai muslim, maka wajib mengetahui perbedaan antara keluarnya mani, mazi, dan wadi. Dan kita wajib tahu status hukum dari ketiganya ini. Jadi sekali lagi, air mani itu ketika keluar dengan tanda-tanda tertentu, maka hukumnya suci, tidak membatalkan wudhu, namun kita diwajibkan mandi. Kemudian mazi hampir memiliki kemiripan dengan mani, proses penyebab keluarnya. Hanya kalau mani dengan syahwat yang full, ada dorongan kuat, kemudian keluarnya muncrat, memancar. Kalau mazi tidak. Wadi dan mazi itu memiliki status hukum yang sama, sama-sama najis dan membatalkan terhadap wudhu. Wajib mencuci kemaluan, dan ketika mau sholat, mau memegang Al-Quran, mau menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, dan lain sebagainya yang membutuhkan wudhu, maka kita wajib berwudhu kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.